Sudah 2 hari sentra vaksinasi bersama BUMN di Kota Semarang, Jawa Tengah dibuka. Sentra vaksinasi ini dibuka di Pusat Rekreasi Promosi dan Pembangunan Jawa Tengah yang ada di kawasan Tawangmas, Kota Semarang. Setelah membuka sentra vaksinasi bersama di Jakarta, Kementerian BUMN kembali membuka sentra vaksinasi di Semarang. Pembukaan sentra vaksinasi ini dilakukan untuk bisa mempercepat perluasan cakupan vaksinasi COVID-19. Targetnya, sentra ini bisa melayani 5.000 orang per hari. Namun saat ini sasaran vaksinasi masih dilakukan untuk warga lansia dari kalangan umum, pegawai BUMN, dan pensiunan BUMN. Dan untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Esra Simamora di Semarang, Jawa Tengah. Selamat siang. Esra, hingga siang ini seperti apa jalannya vaksinasi massal di sentra vaksinasi BUMN? Apa syarat yang harus dibawa jika ada lansia yang ingin mendapatkan suntikan di sana? Ya, selamat siang Maidob dan juga saudara. Memang Kementerian BUMN membuka fasilitas sentra vaksinasi bersama di PRPP Tanah Mas, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan kemarin juga sempat Kementerian BUMN atau Menteri BUMN yaitu Erick Thohir dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sempat datang untuk memantau atau meninjau di lokasi PRPP ini seperti apa proses vaksinasi, apakah berjalan dengan baik ataupun lancar. Dan juga untuk melakukan vaksinasi di PRPP Tanah Mas Kota Semarang ini dapat dilakukan setiap harinya mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 atau pukul 4 sore dan hanya cukup membawa KTP atau kartu keluarga saja ke lokasi langsung. Dan percepatan proses atau program vaksinasi nasional ini akan terus dikebut oleh Kementerian BUMN yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah setempat, yaitu karena memang mengingat bahwa lansia di Kota Semarang sendiri ada sebanyak 194.000 dan juga lansia di Jawa Tengah ada sebanyak 3 juta orang. Dan untuk itu setiap harinya akan terus ditargetkan vaksinasi ini dilakukan sebanyak 5.000 per hari untuk melakukan vaksinasi di Kota Semarang atau Jawa Tengah, seperti itu. Esra, sudah 2 hari berjalan, apakah ada kendala yang ditemui selama vaksinasi di sana? Hingga saat ini tidak ada kendala yang serius terjadi di PRPP atau di lokasi sentra vaksinasi bersama ini. Semuanya juga berjalan dengan lancar karena juga dibantu oleh 100 lebih volunteer yang bekerja di lokasi dan juga ada 195 tenaga kesehatan, baik itu 35 diantaranya dokter dan 155 diantaranya yaitu perawat, baik itu dari holding rumah sakit BUMN dan juga IHC ataupun rumah sakit setempat di Kota Semarang. Dan kami juga tadi sempat mewawancarai beberapa warga dan berikut pernyataan dari beberapa warga yang sudah divaksinasi COVID-19. Enggak, jadi divaksin saya takut sekali tadinya, ternyata setelah divaksin kok nggak apa-apa, nggak sakit. Nah, suruh menunggu di tempat menunggu selama 23 menit. Nah, ternyata sampai sekarang tidak ada apa-apa. Alhamdulillah tidak akan sakit. Tidak sakit ya maksud saya. Khawatir tadinya, umur saya kan sudah 83, tapi ternyata semuanya tidak ada hambatan. Setelah vaksinasi nggak ada gejala? Nggak ada gejala setelah divaksin? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Aman ya Bu? Iya. Ya, seperti itu Maidob dan juga saudara terkait dengan warga yang antusias melakukan vaksinasi COVID-19 di PRPP Kota Semarang, Jawa Tengah ini, dan juga tidak hanya dari Semarang melainkan juga baik itu dari Demak atau luar dari Kota Semarang. Dan sentra vaksinasi bersama ini akan terus dibentuk atau dibangun di beberapa titik di Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih sehat dengan vaksinasi COVID-19 seperti itu. Terima kasih laporan Anda langsung, jurnalis Kompas TV Esra Simamora melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, pemerintah terus menggenjot cakupan vaksinasi COVID-19. Namun, di tengah gencarnya vaksinasi, banyak kalangan di tahap 2 ini, sosialisasi tentang keamanan dan juga kehalalan vaksin masih jadi PR pemerintah. Vaksinasi COVID-19 menjadi salah satu syarat keberangkatan yang harus dipenuhi jemaah calon haji selain vaksinasi meningitis. Minggu siang, 533 calon haji asal Kloter Balikpapan, Kalimantan Timur mengikuti vaksinasi COVID-19 yang digelar di BSCC Dom Balikpapan.
Meski pelaksanaan haji tahun ini belum mendapat lampu hijau dari pemerintah Arab Saudi, Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan Indonesia tetap bersiap. Kita siap-siap, kalau nanti memang dari pemerintah Saudi Arabia itu sudah memberikan lampu hijau kepada kita, kita sudah siap. Opsinya ya insya Allah berangkat semua, makanya kita siapkan vaksin ini kan syaratnya. Kementerian Kesehatan mencatat, lebih dari 57.000 calon haji tahun 2021 masuk dalam skema vaksinasi COVID-19 tahap 2 untuk warga lansia dan petugas publik. Selain para calon haji, ratusan prajurit TNI di Jeneponto, Sulawesi Selatan dan keluarga mereka juga mendapat suntikan vaksin COVID-19. Prajurit TNI masuk dalam skema vaksinasi tahap 2 karena berhubungan dengan pelayanan publik. Vaksinasi massal ini juga menyasar anggota Persit KCK atau Persatuan Istri Tentara Kartika Chandra Kirana, cabang Jeneponto. Menyusul Jakarta, sentra vaksinasi massal yang digelar Kementerian BUMN juga dibuka di Semarang, Jawa Tengah. Vaksinasi massal yang menyasar warga lansia ini akan dilakukan selama sebulan penuh. Menteri BUMN Erick Thohir Minggu pagi datang meninjau sentra vaksinasi di Semarang. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun mengapresiasi langkah BUMN ini, meski berharap vaksinasi juga bisa menjangkau warga lansia di pelosok. Dari BUMN bisa membantu kita untuk mereka bisa masuk ke daerah-daerah remote, ya. Sehingga kalau biasanya bantuannya di kota, kalau kota kan jangkauannya lebih gampang, ya. Mereka bisa datang, bisa masuk. Justru sekarang kita jemput bola yuk. Dan dari BUMN saya kira sepakat kemarin, mudah-mudahan nanti bisa kita redesign lagi untuk kita masuk remote-remote area dan BUMN bisa membantu sampai ke pelosok-pelosok. Saya malah punya pikiran tidak satu titik orang datang, tapi mulai kita bergerilya ke kampung untuk mencari lansia-lansia dengan mobile. Targetnya, sentra vaksinasi BUMN di Semarang bisa melayani 5.000 orang per hari. Vaksinasi dimulai sejak pukul 8 hingga pukul 16 petang. Warga lansia juga cukup membawa kartu tanda pengenal diri dan dapat langsung menerima vaksin setelah melalui pemeriksaan kesehatan. Sementara vaksinasi massal di sejumlah daerah disambut antusiasme warga yang tinggi, tidak demikian di Makassar, Sulawesi Selatan. Masih banyak warga yang takut dan enggan divaksinasi karena berbagai alasan. Walau sosialisasi tetap dilakukan, animo masyarakat lansia ataupun pekerja publik masih kecil. Mereka masih khawatir akan bahaya vaksin COVID-19. Animo masyarakat untuk vaksin bagaimana? Kalau animo masyarakat untuk di wilayah kami, terutama Kelurahan Barombong, itu kami selalu memotivasi lansia, terutama lansia atau yang berhubungan sama masyarakat, RT RW, tapi masih kecil sekali antusias mereka. Hingga saat ini vaksinasi COVID-19 tahap 2 untuk warga lansia dan petugas publik masih menggunakan vaksin buatan Sinovac yang diolah Bio Farma. Vaksin ini telah dinyatakan aman dan halal untuk digunakan oleh Badan POM dan MUI. Namun, meyakinkan warga yang masih ragu atau takut divaksinasi COVID-19 tampaknya masih jadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Padahal, kecepatan dan cakupan vaksinasi adalah kunci kekebalan komunal melawan pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.